Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipung Wisnute dari 4 MRKT 1 absen 7. Di sini saya akan melakukan pemodelan menggunakan aplikasi Allplan. Jadi yang akan saya modelkan pada video kali ini merupakan multistory gedung seperti bisa dilihat untuk dimensinya seperti ini. Nah, yang pertama, setelah kita buka aplikasi Allplan, kita pilih New Project, kemudian kita beri nama. Pada project name kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk country specific template kita pilih UK, kemudian next. Kemudian ini bisa langsung klik finish. Nah, selanjutnya untuk yang pertama, kita bisa klik double pada area kosong, kemudian akan tampil dialog box seperti ini. Kemudian kita pilih Start Building Structure Wizard. Langsung kita oke saja. Nah, untuk storiesnya, berdasarkan soal yang tertampil di awal, bisa dihitung, berarti di sini kita bisa isikan 6. Kemudian untuk clear height-nya berdasarkan soal itu 4 meter dan untuk ketebalan platnya diisikan 150. Jadi setelah seperti ini kita bisa klik OK. Nah, akan tampil seperti ini kita bisa ke floor management. Nah, di sini ini kita bisa tampilkan semuanya. Selanjutnya karena kita pada pemodelan kita tidak memerlukan basement, jadi kita bisa delete saja. Kemudian pada plan above kita pilih retain height. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya pada bagian ini kita bisa ganti dengan rooftop seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian ground floor kita isikan karena tadi per lantainya 4.000 dan selanjutnya untuk bagian foundation di bottom level foundationnya kita ganti sebesar minus 2.000. Kenapa? Karena tadi untuk kolom pedestalnya itu tingginya 1.500 dan untuk tinggi fondasi telapaknya 500. Berarti kan ditambah menjadi minus 2.000. Selanjutnya kita oke saja. Dan untuk bagian strukturnya di sini kita sesuaikan untuk bottomnya kita isikan minus 200 dan untuk top levelnya berarti 2600 seperti ini. Nah, setelah kita atur, kita bisa cek bagian sini apakah sudah sesuai apa belum. Nah, ini sudah sesuai. Selanjutnya bisa kita oke. Di sini kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ganti di sini menjadi foundation. Kemudian untuk upper floor nomor 4 kita bisa ubah jadi roof. Nah, bisa dilihat pada foundation ini masih tanda tanya. Jadi kita perlu setting, kemudian kita centang pada kolom foundation. Seperti ini. Selanjutnya bisa kita oke. Kemudian oke. Nah, ini sudah selesai, bisa kita close. Selanjutnya, setelah kita melakukan setting awal, tahap yang kedua kita membuat grid. Jadi kembali lagi klik double di sini, kita bisa rename grid seperti ini ya. Kemudian pastikan bahwa ini sudah merah berarti aktif dan selanjutnya kita close. Nah, untuk yang pertama kita bisa masuk ke arsitektur, kemudian ke desain dan kita pilih aksis grid. Nah, di aksis grid ini kita bisa isikan untuk arah X-nya tadi sebanyak 6,
dengan panjang jarak antar kolomnya 3.500, kemudian untuk arah Y-nya itu ada 5 dengan jarak antar kolomnya 400. Kita klik saja di sini. Nah, ini sudah jadi untuk grid-nya. Selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan pembuatan footplate. Nah, yang tahap pertama, kita bisa klik pada bagian kosong di sini, kemudian kita pindah ke foundation, kita klik, kemudian untuk bagian grid kita buat abu-abu, dan di sini kita bisa rename terlebih dahulu, kita tulis layout gitu ya. Nah, seperti ini. Jika sudah dan dipastikan ini sudah merah, kita bisa klik close. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian engineering. Ke engineering, selanjutnya kita pilih block foundation di sini. Kemudian ini kita centang saja. Nah, di sini kita atur untuk dimensinya yaitu 1500 dikali 1500, dan untuk tebalnya diisikan 500. Selanjutnya kita atur pada bagian ini. Kita bisa klik saja. Nah, untuk top levelnya kita pilih yang ini. Yang fix component height. Kemudian untuk bottomnya kita pilih yang relative to lower plane. Offsetnya diisikan 0 dan komponen height-nya ini 500. Kemudian kita oke saja kalau sudah sesuai. Kemudian next kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita tempatkan ke semua titik yang ada di grid. Nah, setelah kita letakkan semua sesuai dengan pemodelan yang kita inginkan, jadi tadi setelah kita letakkan satu-satu, bisa kita gunakan perintah copy. Nah, selanjutnya setelah kita buat footplate-nya tadi, kita bisa lanjutkan untuk pembuatan kolom pedestal. Masih sama, masih di rules ini. Kemudian kita pilih untuk itu di bagian elemen, kemudian kita pilih kolom. Nah, untuk dimensinya, untuk width-nya itu 400, dan kemudian untuk thickness-nya 600. Kemudian kita atur di height-nya. Untuk top levelnya kita pilih yang bagian ini relative to upper, kemudian untuk referensinya kita pilih bottom level ground floor. Ini kita oke, kemudian offsetnya 0, dan untuk bottom levelnya kita pilih yang relative to lower plane, dan itu untuk ininya kita pilih bottom level of foundation. Kemudian bisa langsung kita oke. Ini langsung kita oke saja. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan untuk peletakannya. Nah, bisa dicek di sini, ini sudah tepat pada gridnya. Nah, sama seperti tadi, kita lakukan penempatan di semua titik yang selanjutnya nanti kita bisa kopikan juga. Nah, jadinya seperti ini. Setelah kita tempatkan semua, bisa kita gunakan sama dengan perintah copy. Nah, setelah footplate-nya jadi, kemudian kolom pedestalnya selesai, kita bisa buat sleeve. Sama pilih di bagian elemen, kemudian kita pilih di foundation. Nah, kemudian kita pilih yang strip foundation. Kita centang propertiesnya. Nah, kita lihat tadi dimensinya untuk X-nya itu 250, kemudian untuk height-nya itu 300.
Kemudian karena height-nya 300, agar nanti kita tepat tengah-tengah, bisa kita bagi seperti, maaf karena width-nya ya, 250, biar tepat tengah kita bisa ganti 125, 125. Kemudian kita atur pada bagian ini. Nah, untuk top levelnya kita pilih ini. Selanjutnya untuk referensinya kita pilih bottom level ground floor. Nih, kita oke. Kemudian untuk yang bagian bottom level kita pilih yang rel fix ini ya. Ini otomatis kita oke. Selanjutnya bisa, kalau kita sudah sesuai, kita bisa oke lagi. Nah, selanjutnya kita tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa cek di bagian ini apakah sudah sesuai. Nah, sudah sejajar. Berarti oke. Kita bisa tempatkan di bagian bagian lainnya. Hingga nanti kita lakukan copy. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah membuat seluruh arah X sama arah Y, kita bisa eh, klik select ini, kemudian langsung kita kopikan saja. Seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita copy sesuai dengan gambar yang akan kita lakukan pemodelan di awal. Nah, sama untuk arah Y-nya juga seperti itu. Kita bisa select bagian ini, kemudian kita kopikan. Dan pastikan jika kita mengcopy, itu titiknya sejajar atau sama, ya. Sehingga nanti posisi kopinya, hasil kopiannya, itu akan sesuai. Seperti ini. Nah, kita juga kopikan itu di sini. Kita copy lagi di sini. Dan untuk bagian tengah, sesuai gambar ini tidak ikut ya. Jadi cuma ini kita kopikan ke sana. Jadi hasil dari pembuatan slop seperti ini. Selanjutnya kita lanjut untuk tahap selanjutnya, yaitu membuat plat. Masih sama di elemen, kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih slab, kemudian kita properties. Nah, untuk tebalnya, height-nya itu kan di soal 150. Jadi sama 150, kemudian kita bisa atur di relative height-nya. Untuk top levelnya sama kita pilih relative to upper plane, kemudian untuk eh, referensinya kita pilih yang bottom level ground level. Ground level. Kita cari. Ini kita oke di bottom level ground, kemudian offsetnya 0, dan untuk bottomnya kita pilih yang fixed component height. Dan untuk ininya sesuai dengan ketebalannya tadi, langsung bisa kita oke. Di sini kita oke saja. Nah, selanjutnya kita lakukan pembuatannya plat. Bisa seperti ini, kita klik di sini.
kita klik tepat di setiap ujung-ujungnya. Nah, seperti ini, dan harus kembali ke titik awalnya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, bisa dilihat di sini. Nah, ini juga bisa dilihat di sini. Selanjutnya ini bisa langsung kita copy ke semuanya. Jadi kita bisa copy, bisa ke arah X dulu atau Y dulu. Nah, selanjutnya kita copy, atau juga kita bisa copy dari sini. Dari sini kita sama saja, kita copy, berarti titiknya di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kopikan semua hingga ini tertutupi oleh plat semua. Nah, selanjutnya setelah kita kopikan semua plat lantainya, akan jadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita bisa lakukan pembuatan kolom lantai satu, kemudian balok lantai satu. Nah, selanjutnya jika platnya sudah jadi seperti ini, kita bisa lakukan pembuatan kolom di lantai satu. Pertama kita klik global, selanjutnya kita centang di ground floor. Ini kita centang, kemudian sama kita rename jadi layout, kemudian pastikan ini merah dan ini abu-abu. Kita close. Nah, sama masih di rules engineering, kita pilih kolom, kita ke properties. Nah, untuk dimensinya sama, yaitu 400 kali 600. Kita atur untuk height-nya. Untuk height-nya, untuk top level kita pilih ini. Kemudian kita ini pakai top level ground floor. Ground floor, oke. Kemudian ini kita pakai bottom level ground floor, dan offsetnya berarti kita 0. Kita oke, kita ini oke, terus kita tempatkan di sini. Nah, kita cek dulu apakah ini sudah tepat. Ya, sudah tepat ya. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita lakukan penempatan di semua sisinya. Seperti ini. Selanjutnya dari sini ini kita bisa copy saja. Nah, kita bisa blok seperti ini. Kita copy. Nah, kita blok lagi hingga nanti semua kolomnya terletak di tempatnya sesuai yang akan kita lakukan pemodelan. Baik, selanjutnya setelah eh, kita lakukan kolom, pemodelan kolom, bisa kita lakukan untuk pembuatan balok. Jadi masih sama di elemen, kita pilih di eh, sini di bagian down, nih, down stand beam, up stand beam, kemudian kita klik properties. Nah, untuk dimensinya itu berbeda. Untuk arah X itu 400 dan 700, dan untuk arah Y 350 sama 600. Jadi yang pertama kita buat untuk arah X-nya terlebih dahulu. Kita bisa diisikan di sini, jadi ini kita isi 400 kali 400 kali 700. Nah, seperti ini. Selanjutnya berarti ini kita bisa isikan agar tepat tengah 200. Nah, kemudian kita atur di height-nya. Untuk top levelnya kita pilih top level ground floor.
untuk referensinya dan kita pilih relatif to upper plane. Sama untuk bottomnya ini kita pakai yang ini, kemudian untuk komponen height-nya kita gunakan 700. Kita oke, ya kita oke. Eh, kita tempatkan dulu karena ini tadi arah X ini, dan nanti akan kita cek apakah sudah benar. Nah, bisa dilihat di sini ternyata sudah sejajar. Bisa kita lakukan eh, lagi. Sama kita lakukan seperti ini terus dan bisa kita lakukan perintah copy hingga semua balok arah X-nya tergambar. Nah, setelah balok arah X-nya tergambar, kita lanjut dengan cara yang sama untuk membuat balok arah Y-nya ya ke atas sini. Jadi bisa dilihat ini sudah jadi ya untuk balok arah X-nya. Sama ke sini kita cek properties untuk dimensinya berbeda. Kita pakai 350 dengan height-nya 600. Jadi ini kita pakai 175 biar tengah, kita enter. Nah, oke, selanjutnya kita atur di height-nya. Ini sama pakai top level ground floor, kemudian ininya kita ganti eh, sesuai ya. Ininya 600 karena menyesuaikan dimensinya. Kita oke, kita oke. Nah, coba kita tempatkan di sini. Nah, dicek ternyata sudah sesuai. Kita lakukan penempatan hingga semua balok arah Y sesuai pemodelan sudah digambarkan. Nah, setelah balok arah X-nya selesai, berarti balok arah Y-nya selesai, berarti pembuatan balok kita di lantai satu sudah selesai semua. Jadi bisa dilihat telah tergambar balok X dan balok Y-nya. Bisa kita lanjutkan untuk pembuatan plat lantai. Untuk pembuatan plat lantai sama seperti ini tadi, kita pilih di elemen, kemudian kita pilih slab, kita cek propertiesnya, ini 150, kemudian kita atur height-nya. Untuk height-nya ini referensinya kita gunakan berarti top level ground. Top, nih, kita oke, kemudian ininya 150 dan untuk bottom level kita pakai fix component height dan untuk top levelnya kita pakai relative to upper plane. Kita oke, kita oke. Nah, sama kita gambar seperti tadi. Yang selanjutnya nanti kita ketika telah selesai satu itu bisa kita kopikan ke semua plat. Nah, dan harus kembali ke titik awalnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa platnya sudah tergambar di sini. Seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kita kopikan langsung baik ke arah Y maupun ke arah X sesuai dengan gambar yang akan kita rencanakan. Nah, bisa dilihat jadi untuk lantai satu sudah tergambar semua. Jadi dari mulai dari kolom, kemudian balok arah X, balok arah Y, dan plat lantai pada
lantai 1 itu sudah tergambar. Selanjutnya kita bisa lihat soal bahwa untuk lantai 2, 3, dan 4 itu sama, baik dari ketinggiannya maupun letak platnya, sehingga kita dari sini bisa lakukan untuk perintah copy. Nah, untuk perintah copy caranya sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk cara kita lakukan copy, kita bisa langsung di sini kita kontrol A, jadi akan terpilih semua. Selanjutnya kita kontrol C dan kita klik di sini, kita ke mouse, kita klik di sini, kemudian kita pilih untuk yang akan di copy. Jadi ini nggak apa-apa kuning seperti ini, pastikan ini merah, kemudian kita close, atau agar lebih mempermudah kita ini buat abu-abu, kita close. Nah, selanjutnya kita kontrol paste, kita klik dulu di sini. Nah, kan ini tidak sesuai ya, berarti bisa kita lakukan move, pakai perintah move, kita klik sini, kita sesuaikan. Nah, bisa dilihat ini sudah sejajar, namun untuk ketinggiannya ini masih belum tepat. Jadi nanti kita bisa atur. Selanjutnya kita lakukan sama seperti tadi untuk lantai-lantai selanjutnya. Sama kita kontrol A, kita kontrol C, kemudian kita ganti ke sini. Terus kemudian kita paste, kita letakkan di sini, nanti kita move kembali. Kita move, dan kita cek apakah sudah tepat. Nah, ini masih 1, 2, 3 lantai, berarti kurang satu lantai lagi. Sama kita kontrol A, kita kontrol C, kemudian kita ke sini. Nah, terus kita pastikan. Nah, ini bisa kita move. Kita lakukan di titik ini. Oke, berarti ini sudah sesuai yang akan kita rencanakan. Selanjutnya, karena bisa dilihat di sini, ini masih ngambang atau belum tepat, jadi kita aturnya di sini. Nah, kita samakan. Kalau di sini 4.000, berarti di sini juga 4.000. Kita kita oke. Nah, ini kita oke, kita oke. Nah, selanjutnya sama di sini kita pakai yang ini. Kita oke. Ya, kita oke. Kita oke. Nah, jadi bisa dilihat kalau eh, kolomnya ini nanti sudah sesuai semua. Kita bisa pakai. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ini sudah sesuai semua. Baik, jadi untuk pemodelannya sudah selesai. Tahap selanjutnya kita lakukan penulangan untuk penulangan kolom dan penulangan balok. Yang pertama nanti akan kita lakukan
penulangan kolom. Selanjutnya setelah pemodelan yang sesuai yang dengan kita inginkan, selanjutnya kita melakukan penulangan. Nah, pertama kita bisa klik double di sini, selanjutnya kita buat di sini penulangan. Nah, pastikan untuk penulangan ini warnanya merah, selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita close. Nah, pertama setelah itu kita buat generate view itu di elemen, kemudian di sini kita pilih generate view. Pertama kita buat plan-nya. Di sini. Kemudian kita juga buat this dan seperti ini. Setelah kita buat generate view, selanjutnya kita gunakan generate section. Sama di sini kita pilih generate section. Kemudian klik pada plan-nya. Kemudian kita ingin melakukannya di sini. Nah, kita dapatkan ini. Kita klik di sini. Selanjutnya, kita juga buat potongan kolomnya. Jadi dari sini sama, di sini kita ambil generate section untuk kolom yang pertama. Klik dulu. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Selanjutnya sama untuk kolom kedua kita juga buat di generate section. Kita klik ininya dulu. Oke, kita ulang. Di sini. Mendapatkan potongannya. Kita taruh sini. Dan juga untuk baloknya. Masih sama di generate section. Kita taruh misal di sini. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan penempatan penulangan. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan penulangan kolom, yaitu pembuatan tulangan sengkang. Kita pilih di reinforcement, kemudian kita pilih ini untuk sengkang, berarti kita pakai stirrup close, dan diameternya menggunakan diameter D10. Kita pilih ini, kemudian oke, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita klik expand to adapt. Nah, oke, selanjutnya kita escape. Kita escape saja untuk numberingnya. Nah, selanjutnya kita lakukan placement. Di sini kita pakai automatic placement dengan jarak spasinya yaitu
150. Nah, seperti ini untuk startnya saya sama dengan kan N. Ini sudah selesai untuk sengkangnya. Kita bisa escape. Nah, selanjutnya setelah sengkang jadi, kita lakukan penulangan kolom, yaitu untuk tulangan utamanya. Masih sama di reinforcement, kemudian pada bar shape-nya kita pakai freeform. Nah, kemudian ini kita silang aja, uncheck, kita klik di sini. Kemudian kita ini balik agar letaknya di dalam. Kemudian kita klik ini. Nah, selanjutnya kita ingin buat lebihannya, yaitu didasarkan peraturan SNI juga. Jadi untuk delta X-nya kita isikan 19. Kemudian untuk delta Y-nya digunakan 19 dikalikan 6. Kita enter. Nah, selanjutnya untuk ini kita isikan 300. Kita escape. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita escape lagi. Ini kita escape. Nah, untuk ini peletakannya, ini kita uncheck. Kemudian kita pilih segmen. Kita klik segmen di sini. Kemudian kita isi number of piece-nya 2. Terus oke, sudah sesuai, kita escape. Kita escape sampai selesai. Nah, seperti ini untuk penulangannya. Selanjutnya juga untuk sisi sebelah sini. Sama, kita pakai freeform. Untuk diameter tulangan utamanya tadi ini benar. Kita klik di sini. Kemudian di sini sama seperti tadi, untuk delta X-nya berarti minus 19. Untuk delta Y-nya 19 kali 6. Nah, selanjutnya untuk ini kita isikan 300. Escape. Selanjutnya kita escape lagi. Kita escape. Untuk ininya kita pilih ini. Kita klik sebelah sini. Nah, ini udah number of piece-nya 2. Jadi untuk penulangan kolomnya sudah sesuai. Seperti ini. Bisa dilihat di sini. Dan juga kita lakukan untuk penulangan kolom yang ada di sebelahnya. Selanjutnya akan saya contohkan terkait dengan cara penulangan balok. Baik, untuk penulangan balok sama, kita mulai dengan penulangan sengkang. Kita ke reinforcement, kemudian pilih untuk stirrup close. Untuk diameternya menggunakan diameter 10. Selanjutnya kita cek expand to depth.
di sini. Kemudian kita escape untuk numberingnya, pelabelannya kita escape. Kemudian ini sudah automatic placement dengan jarak 150. Kita escape hingga perintahnya berakhir. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk penulangan balok pada tulangan utamanya. Kita gunakan freeform. Nah, di sini kita ini uncheck. Kita mulai dari tengah kolom. Kemudian ini kita putar agar di tengah dan kita pasang hooknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik hingga habis tepi kolom. Kemudian untuk kelebihannya sesuai dengan SNI, untuk delta X-nya kita isikan 16 dikalikan 6. Kemudian untuk delta Y-nya diisikan min 16. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk kelebihannya ini sebanyak 400. Nah, kita escape menjadi seperti ini. Kita escape lagi. Kita escape lagi. Nah, ini kita uncheck, kemudian pilih untuk segmen. Ini berada di atas. Nah, untuk jumlahnya itu ada 3. Berarti untuk numberingnya kita isikan 3. Nah, seperti ini. Ini sudah sesuai. Selanjutnya kita escape. Nah, kita juga lakukan untuk bagian bawah. Sama, kita escape terlebih dahulu. Nah, tetap di reinforcement. Kemudian kita tetap ke freeform. Ini kita centang. Untuk diameternya D16 benar. Kita buat lagi. Nah, di sini. Kemudian delta X-nya diisi 16 dikalikan 6. Kemudian untuk delta Y-nya 16. Enter. Terus ini kita isikan 400. Nah, jadi seperti ini. Kita escape kembali. Sama seperti tadi, kita escape. Kita escape. Nah, ini kita klik. Kemudian kita taruh di sini. Nah, ini sudah 3, berarti sudah sesuai. Escape. Nah, jadi tulangannya sudah selesai. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita dengan hal yang sama dilakukan penulangan pada kolom satunya. Baik, dengan cara yang sama kita lakukan untuk penulangan yang kolom yang ada satunya. Jadi nanti untuk hasil akhirnya dari penulangan akan jadi seperti ini. Kita bisa dilihat di sini untuk 3D dari penulangan. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Jadi tadi kita lakukan penulangan kolom dan balok dengan tulangan kolomnya menggunakan sengkang D10 jarak 150 dengan tulangan utamanya 4D19, dan untuk baloknya kita menggunakan penulangan utama 3D ini 3D 3D16 dan tulangan sengkang menggunakan D10 jarak 150. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lakukan plotting untuk kita cetak.
Baik, selanjutnya setelah kita lakukan penggambaran, akan kita lakukan plotting atau untuk cetak kita ke layout editor, kemudian kita ke setup page. Nah, untuk formatnya kita pakai DIN A3, kemudian orientasinya kita pakai landscape, kemudian kita roll PDF. Untuk color bordernya di sini untuk insetnya saya ubah menjadi hitam. Kemudian kita close. Sementara untuk title blocknya kita pakai layout legend yang nomor 22. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya eh, kita bisa mengundang gambar kita di sini. Saya pakai komponen, kita klik, kemudian kita pilih drawing file. Saya akan contohkan untuk yang bagian ini sesuai soal, yaitu untuk denah fondasi kelapa. Jadi kita tinggal. Nah, dari sini lah selanjutnya kita juga bisa atur terkait dengan skala di sini. Jadi kalau untuk menggunakan aplikasi misalnya, untuk ini saya tetap menggunakan kata 100, kemudian terus aku di sini kita pastikan apakah ini nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita beri nama pembuat bisa menggunakan teks biasa di sini. Kita gunakan nama. Nah, oke. Bentuknya juga kita atur. Nah, untuk lainnya selanjutnya kita bisa. Nah, seperti ini sudah jadi. Selanjutnya untuk mencetak kita pergi ke print layout dan kita pilih Microsoft PDF. Ini kita pilih, kemudian kita pilih landscape, kemudian ini magenta, kemudian kita start. Nah, kita lakukan simpan filenya, misal dengan ini ada. Nah, selanjutnya ini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya ini tadi hasil dari loadingan yang telah kita lakukan. Jadi di sini ada gambar kita, ada nama, dan ada eh, ini keterangan gambarnya. Jadi sekian tutorial saya terkait dengan pemodelan multi-story, mulai dari pembuatan model, penulangan, hingga melakukan plotting. Bila ada cara atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.